Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf untuk makalah yang diterima ini tidak sesuai dengan tema yang sudah dibuat di poster. Nah, dikarenakan saya rasa di momen ini perlu dibahas dan saya lupa. Jadi momen ini perlu dibahas, yaitu berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini sangat ramai sekali berkaitan dengan amalan-amalan tertentu. Apakah memang ada keistimewaan tertentu bulan Rajab itu ataukah bagaimana? Nah, sehingga perlu kita ketahui yang jangan sampai ketika kita melakukan amalan itu, tapi ternyata amalan itu bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikhawatirkan. Lantas yang mana yang sebenarnya bulan Rajab itu memiliki keistimewaan atau yang perlu kita laksanakan pada bulan Rajab atau nanti di bulan-bulan yang memang dikategorikan 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang haram, yaitu bulan yang dimuliakan. Lalu bagaimana sebetulnya sikap kita dan harus seperti apa yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayatnya kita sudah tahu berkaitan dengan 4 bulan yang haram. Saya pernah membahas berkaitan dengan bulan Muharram. Itu sudah, karena salah satu di antara bulan yang diharamkan, termasuk keistimewaan di bulan Muharram. Tapi rasanya bulan Rajab belum pernah kita membahas berkaitan dengan bulan Rajab ini, seputar bulan Rajab. Itu saya. Tapi mungkin untuk bapak-bapak dari asatidz yang lain mungkin sudah menerima. Nah, tapi kita akan coba melihat dan kita meneliti bagaimana sebenarnya berkaitan dengan bulan Rajab itu seperti apa. Yaitu sebagai bulan di antara 4 bulan yang diharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, "Inna indata syuhuri indallah", sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah, ifna asyara syahron, ada 12 bulan. Jadi ketetapan dalam 1 tahun 12 bulan itu bukan ditetapkan oleh para ahli, bukan ditetapkan oleh para ilmuwan, tapi sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi sudah ditetapkan. Kapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan? Ternyata jauh-jauh hari. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Berarti manusia pun belum ada, Pak, gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada orang yang beranggapan ini ditetapkan oleh para ahli, para ilmuwan, dan Allah menyebutkan bahwa menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah jauh-jauh hari. Kemudian kalaupun ternyata dikatakan apa yang menjadi dasar, kenapa 1 tahun 12 bulan?
Sepertinya sulit untuk ditemukan kalau dengan ditanyakan hal yang seperti itu. Maka dengan kita bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya, ketika Allah menentukan 1 tahun ada 12 bulan, ya kita masami'na wa ata'na, kan begitu. Jadi kita mendengar dan kita taat. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tinggal kita menerima dan kita mentaatinya. Nah, inilah luar biasanya Islam ketika menetapkan satu hal ternyata tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian Allah menyampaikan minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Artinya 4 bulan yang dimuliakan. Bu, Pak. Jadi 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika dinul qayyim. Ketika kita meyakini bahwa penetapan 1 tahun 12 bulan itu adalah ketetapan dari Allah, maka itu merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Catat, Pak. Catat kalimat ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian ketika pada bulan-bulan itu menzalimi diri kalian sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita menginjak pada 4 bulan itu, Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa janganlah kita melakukan kezaliman, kemaksiatan, dosa-dosa pada 4 bulan tersebut. Tapi coba kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan fala tadlimu fihinna anfusakum? Ditafsirkan oleh Ibnu Abi Thalha dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Maksudnya adalah fi kullihinna, sebetulnya untuk semua bulan. Jadi umumnya itu untuk semua bulan. Karena memang kan kita dilarang oleh Allah untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kan gitu, meninggalkan kewajiban. Kan itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk di semua bulan, di setiap waktu. Tapi ternyata berkaitan dengan ayat ini, summahtaso min dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih menghususkan di antara bulan-bulan itu arba'ata asyhurin, 4 bulan, Pak. Kenapa dikhususkan? Karena faja'alahunna haraman aziman. Allah Subhanahu wa taala membuat besar keharamannya. Wa hurumatahunna wa ja'ala dzanba fihinna a'dhama. Bahkan ketika orang itu melakukan dolim pada bulan 4 itu, maka dosanya itu lebih besar. Wal amala sholiha wal ajro a'dhama. Dan amal soleh pun pada 4 bulan itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Tapi nanti jadi pertanyaan, amal mana, kan gitu, yang harus kita laksanakan ketika di 4 bulan ini, khususnya bulan Rajab. Karena bulan Rajab merupakan salah satu di antara 4 bulan yang haram. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala secara umum memerintahkan kepada kita bahwa ketika masuk pada 4 bulan ini khususnya, jangan pernah melakukan kedzaliman, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Karena dosa pada bulan-bulan ini lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan sebaliknya pahala pun begitu. Ketika kita mengamalkan pahala atau kebaikan, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala di bulan-bulan yang lainnya. Ini yang menjadi catatan untuk kita. Kemudian dalam penafsiran yang lain, tapi masih dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qala Qatadatu fi qaulihi. Qatadah berkata atau menafsirkan, menjelaskan mengenai firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Qatadah, inna dzulma fil ashhuril hurumi aqdama khati'atan wa wizron. Sesungguhnya kedzaliman pada bulan-bulan haram adalah sangat besar kesalahannya dan dosanya. Minal dzulmi fima siwaha, dibandingkan berbuat dolim pada bulan-bulan lainnya.
Jadi maksudnya bahwa bukan berarti di bulan yang lain melakukan kedoliman moal jadi dosa, hukum dosa eta ge. Tapi ketika masuk pada 4 bulan ini, dosanya itu menjadi berlipat-lipat. Jadi lebih besar. Makanya kita sudah masuk pada bulan Rajab, ini kan sudah menginjak tanggal 19 berarti. Cing naon wae nu tos kurang dilakukan selama ini. So, kan terkadang jong-jong we urang mah gitunya. So, kira ya jadi tafakuran gitu kan. Ya. Gitu. Ya. Nah, inilah kenapa jadi peringatan perlu diingatkan terus gitu. Jadi sekali lagi saya sering katakan, terkadang kita menjadikan patokan utama bulan yang mulia teh Ramadan we unggul gitu kan. Jadi ketika ada Ramadan baru urang teh gitu. Beda suasana teh. Padahal di luar bulan Ramadan juga ada bulan-bulan yang harus kita perhatikan. Yaitu salah satu di antaranya bulan Rajab. Gitu. Tapi beda gaungna, geuning ari yang 4 bulan mah sabiasa we. Padahal Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya. Tapi jong-jong we ngalakukeun dosa gitu. Nah, ini yang menjadi PR untuk kita. Kemudian wa in kana dzulma ala kulli halin aziman walakinnallaha yu'adzimu min amrihi ma yasha. Sesungguhnya berbuat zalim itu berbagai waktu, dalam berbagai waktu adalah dosa besar semuanya juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sekehendaknya menjadikan sesuatu itu menjadi agung, yaitu ketika pada bulan ini. Kabayang gitu kan. Ketika kita melakukan dosa, berarti berlipat-lipat. Nah, kemudian kalau di dalam ayat Allah meskipun menyebutkan 1 tahun 12 bulan, kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, tapi Allah tidak menyebutkan bulan mana wae. Nah, kita bisa mengetahui itu di dalam hadis, yaitu nomor keempat. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. An Abi Bakroh, dari Abu Bakroh ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. Asanatu 1 tahun isna asyara sahron adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti sudah berapa bulan yang terlewat? Kan 3 gitu. Sedangkan ketika kita menginjak bulan Ramadan, selama oke cuma sebulan, Pak. Jadi setelah Ramadan, Syawal, Dzulhijjah langsung. Kan gitu. Jadi langsung Dzulhijjah, berarti kita langsung menginjak pada 4 bulan yang diharamkan, di mana dosa-dosa itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ini perlu sering diingatkan gitu. Jadi kita sebagai orang yang berilmu sudah tidak menjadi hal satu hal anu dianggap nanti bulan-bulan kecuali bulan Ramadan, bulan biasa tidak. Bahwa bulan Ramadan memang istimewa, begitupun dosanya ketika kita melakukan menjadi besar, tapi gaungna beda dengan 4 bulan. Karena jarang dibahasna berkaitan dengan peringatan-peringatan Allah gitu. Itu yang harus kita menjadi perhatian. Kemudian kata Rasul wa Rajabu Mudhar, yang ketiga yaitu bulan Rajab alladzi baina Jumada wa Sa'ban, yang terhimpit antara bulan Jumadi dan Sa'ban. Setelah Rajab kan nanti Sa'ban, setelah Sa'ban Ramadan. Nah, termasuk nanti di bulan Sa'ban apa yang harus kita lakukan gitu. Meskipun bulan Sa'ban bukan bulan 4 haram, tapi di bulan Sa'ban itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu nanti peringatan untuk menghadapi bulan Ramadan. Termasuk sebetulnya di bulan Rajab ini, Pak. Jadi Rasul itu meningkatkan amal ibadahnya di bulan Rajab ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Misal karena akan menghadapi bulan Ramadan, persiapan 2 bulan minimal itu yang harus kita laksanakan.
agar ketika menghadapi Ramadan, pas pendaftaran Ramadan teh terus gitu. Tapi karunya tegulang-gulang, banyak persoalan ulang-ulang gitu. Pokoknya mah di Ramadan teh. Nah itu gambaran bahwa tidak ada persiapan. Harusnya dari sekarang persiapan anu tara saum sunnah. Pas bulan Rajab mah minimal aya saum sunnahna, begitu. Yaitu Senin Kamis. Kalaupun ternyata Senin Kamis belum mampu, berarti di bulan Rajab mah kesempatan ambil untuk melaksanakan saum 3 hari setiap bulan. Kalau yang sebelumnya sudah biasa melaksanakan saum 3 hari setiap bulan, di bulan Rajab ini meningkat saumna jatanawan Senin Kamis gitu. Nah, nanti menginjak saum bulan Sya'ban, Rasul lebih meningkatkan lagi, kata Siti Aisyah. Sigana Rasul meningkatkan jadi saum Daud. 1 hari saum, 1 hari tidak. Karena lebih sering di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Hampir 1 hari penuh gitu, hampir 1 bulan penuh gitu. Kata Siti Aisyah itu. Berarti kemungkinan saum Daud. Hari berapa dah hebat gitu. Jong gitu kan. Pada saum Ramadan gitu. Saum sunnah cenah dah kuat lah gitu saum Ramadan gitu. Rasul saja latihan gitu. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak latihan tadi teh hambatan teh. Jadi banyak alasan malas, horeang gitu. Tapi kalau dilatih dari sekarang mah biasa nanti ketika saum Ramadan teh jag gue sehingga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain juga jong tenang karena sudah terlatih, terbiasa. Nah itu Pak. Nah jadi di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dikarenakan termasuk bulan yang haram yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Dikarenakan dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi perlunya meningkatkan amal soleh karena pahala di bulan ini lebih besar juga dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Coba kita lihat apa yang menjadi keistimewaan bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab dikatakan di dalam Lisanul Arab jilid keempat halaman 68, Rajabun syahrun samuhu bidzalika lita'dhimihim iyyahu fil jahiliyah. Rajab ialah bulan yang mereka menamainya demikian karena mereka mengagungkannya pada zaman jahiliyah. Itu di dalam kitab Lisanul Arab berkaitan dengan kenapa disebut Rajab gitu. Ternyata bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan ketika di masa jahiliyah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari. Ternyata orang-orang pada masa itu ada acara yang dikhususkan oleh mereka ketika menginjak pada bulan Rajab. Apa acaranya? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la faro'a wala atirata wal faro'u awalun nitaji kanu yadbahuna litawaghitihim wal atiratu fi rajabin. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi faro dan juga atiro gitu. Jadi setelah itu tidak ada lagi faro dan tidak lagi atiro. Apa yang dimaksud dengan faro? Faro ialah ketika anak binatang pertama mereka menyembelihnya untuk berhala-berhala mereka. Kemudian disebut atiro, itu ternyata acara sembelihan pada bulan Rajab yang dilakukan di masa jahiliyah. Jadi ini salah satu keistimewaan, tapi ternyata keistimewaan ini ketika terjadi di masa jahiliyah dengan ritual-ritual seperti ini. Kemudian dijelaskan di dalam catatan kaki Sahih Al-Bukhari jilid ketiga halaman 326, al-atiratu, yang dimaksud dengan atiroh itu an-nasikatul lati kanu yadbahunahu fil ashril awwali min syahri Rajabin.
Atiro ialah sembelihan yang mereka lakukan pada 10 pertama di bulan Rajab. Jadi menyembelih hewan dengan tujuan untuk diberikan kepada berhala. Jadi disebut acaranya Atiro, Pak, gitu. Sejarahnya ketika di bulan Rajab, itulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini kan jarang disampaikan, Pak, berkaitan dengan sejarah ini, gitu. Bahkan yang sering kita dengar yaitu hadis-hadis yang keutamaan-keutamaan bulan Rajab, tapi ternyata nanti kita akan buktikan apakah hadisnya bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Gitu. Kemudian di dalam kitab Aunul Ma'bud jilid ke-7 halaman 341. Wa amal atirotu, adapun atiro allati yaktiruha ahlul jahiliyah, yaitu disembelih oleh orang jahiliyah, ialah fahiyad dhabihatul lati kanat tudbahu lil asnami wa yusabu damuha ala roksiha, ialah sembelihan yang dilakukan untuk berhala. Jadi pada waktu bulan Rajab ada acara atiro, yaitu menyembelih hewan, tapi tujuannya untuk berhala. Kemudian darahnya itu, damuha ala roksiha, dan darahnya dituangkan di atas kepala berhala. Itu teh acara-acara ketika di bulan Rajab disebut nate al-faro dan al-atir, gitu. Al-atir. Kan ini jarang disampaikan berkaitan dengan sejarah ini. Bahkan bisa jadi saking jarang nakadamu, ia bisa jadi ditolak pas sejarah ini. Padahal ini menceritakan bahwa bagaimana kondisi orang jahiliyah, mereka juga menganggap bahwa Rajab itu adalah sebuah acara yang ada acara yang istimewa, gitu. Seperti halnya bulan Muharram. Kenapa tanggal 10 Muharram oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dianggap istimewa? Karena pada waktu itu, waktu diselamatkannya Nabi Musa dari bala tentara Fir'aun, kan gitu. Kemudian oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dijadikanlah hari istimewa, kan begitu. Nah, jadi orang-orang jahiliyah juga sama. Ketika di bulan Rajab dan sebelum ada Islam, hari Rajab atau saya, Pak, gitu. Jadi sebelum ada Islam, Rajab itu sudah ada. Karena kan ketetapan 12 bulan oke tos jauh-jauh hari. Kan begitu. Jadi bulan Rajab itu sebelum Islam juga sudah ada. Tapi ketika Islam datang, keputusan Rasulullah, jadi tidak ada lagi faro dan tidak lagi ada atiroh, gitu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, itulah keistimewaan di bulan Rajab menurut sejarah, di mana orang-orang jahiliyah mengistimewakan bulan itu dikarenakan adanya acara yang istimewa menurut mereka, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada berhala. Kemudian selanjutnya seputar hadis doib keutamaan bulan Rajab. Nah, mungkin kita sering mendengar keutamaan ini. Silakan lihat di halaman kedua terjemahnya. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal maghriba, barang siapa yang sholat maghrib, awala lailatin, pada awal malam, min rojabin, di bulan Rajab, summa sholat ba'daha, kemudian sholat setelahnya. Jadi sholat maghrib awal bulan Rajab, waktu maghrib. Setelah sholat maghrib, kemudian sholat setelah sholat maghrib itu isrina rokatan, berapa? 20 rokaat. Yaqra'u fi kulli rokaatin bi fatihatil kitab, pada setiap rokaatnya membaca al-fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan surat al-ikhlas marrotan, 1 kali. Wa yusallimu fihinna asro tasliman, dan salam di setiap rokaatnya 10 kali. Berarti 2 rokaat kaifiatna, Pak. Nah, ini adalah hadis yang menerangkan amalan di bulan Rajab.
Gitu. Hadis yang menerangkan amalan di bulan Rajab. Kemudian ditanyakan, atadruna ma thawabuhu. Nah, kata Rasul teh, apakah kalian tahu balasannya apa? Kemudian Rasul menjawab, fa inna ruhal amina Jibrila alamani dzalika. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasul bertanya, apakah kalian tahu balasannya apa? Karena sesungguhnya Ruhul Amin Jibril telah mengajarkan hal itu kepadaku. Jadi sampai hadisnya itu menganggap atau menjelaskan bahwa Rasul itu mendapatkan amalan ini, prakteknya itu dari Jibril. Disebutkan juga sebagai Ruhul Amin. Qulna, kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasul menjawab, pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan 10 rakaat setelah sholat maghrib di awal bulan Rajab, malam bulan Rajab itu, hafidhahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujiro min adzabil qabri wa jaza ala sirati kal qabri bi ghairi hisabin wala adzabin. Pahalana oge, yaitu Allah akan menjaga dirinya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, dan akan dihindarkan dari azab kubur dan akan melewati sirotol mustaqim secepat kilat. Hebat. Ya banding sirotol mustaqim teh yang kita tahu satu rambut begitu juga. Itu, jadi hese nih, boro-boro satu rambut dibagi 7. Naik bambu hese nya. Tapi Pak, ku amalan melaksanakan 10 rakaat setelah pada maghrib di awal bulan Rajab, teu aya nanaonan eta mah. Ngablesat pokona. Hebat we. Pokona mah tos dijamin lah gitu. Secepat kilat dengan tanpa hisaban dan siksaan. Wah, gitu. Kabita henteu. Kabita tuh hanya dengan 10 rakaat di awal malam bulan Rajab mengamalkannya setelah sholat maghrib. Pahalanya begitu luar biasa. Yang paling dahsyat ini yang sangat kita damba-dambakan ketika melewati sirotol mustaqim secepat kilat. Bahkan setelah melewati itu tidak akan ada hisab dan siksaan, Pak. Lewat pokoknya. Dengan amalan itu beres sadayana oge. Kabita pasti kabita oge. Teu kabita kumaha atuh dah hebat pahalana oge, amalan yang ringan. Tapi dengan pahala yang begitu luar biasa. Tapi kita lihat, ternyata setelah diteliti di dalam kitab Lisanul Mizan, jilid kedua, halaman 269, hadis ini maudhu palsu. Karena pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Husain bin Ibrahim. Dia dinyatakan Dajjal oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ahli hadis sudah menyebutkan Dajjal, berarti geus teu salamat Pak ieu jelema. Iya. Karena kalau sudah disebutkan Dajjal gitu, berarti kan tos sanes deui orang yang berbohong biasa gitu. Ya. Sampai seperti itu. Jadi kalau sudah dicap Dajjal, tos eta mah tos tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh itu ahli hadis. Nah, itu satu Pak, Bu. Jadi amalannya apa? Sholat 10 rakaat di waktu maghrib awal malam bulan Rajab. Bacana surat Al-Fatihah tiap rakaat dan Al-Ikhlas. Ringan? Ringan atuh. Sudah 10 rakaat. Pahalana begitu luar biasa. Ngan hanjakal maudhu hadis.
palsu. Hoax. Gitu. Hoax hadisna balik percaya. Mana boleh diamalkan. Gitu, itu. Kedua, coba kita lihat hadis yang lain. An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma yauman min Rajabin siapa yang saum sehari di bulan Rajab wa sholat fihi arba'a rokaatin dan sholat 4 rakaat padanya. Yaqra'u fi awali rokaatin mi'ata marotin. Pada rakaat yang pertama membaca 100 kali ayat al-kursi. Ayat kursi. Berapa kali? 100 kali. Kemudian wa fi raqati saniyati mi'ata marotin qul huwallahu ahad. Dan pada rakaat yang kedua membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Apa ganjarannya? Walam yamut hatta yara ma'adahu minal jannati au yura lahu. Maka ia tidak akan mati sebelum melihat tempat duduknya di surga atau sebelum diperlihatkan kepadanya. Ayo mah amalannya beda. Jadi amalan hadis yang kedua ini, 1 saum di bulan Rajab mung sakali, kemudian kedua sholat 4 rakaat. Di waktu mana? Nah, sigana karena tidak dijelaskan mana we nu penting di bulan Rajab. Tapi bacaannya ayat kursi 100 kali, Al-Ikhlas 100 kali. Nah, pahalanya apa Bu? Pak, pahala nate urang mual maut. Sebelum diperlihatkan oleh Allah itu bahwa urang teh duduk nate tos di surga. Nah, tos gaduh kapling gitu ta. Tos aya kaplingna. Kabitan teh. Kabita tuh. Pada teh kabita kumaha gitu. Cuma rada berat eta we ku maca ayat kursi 100 kali gitu. Qul huwallahu 100 kali, cing hitungna kumaha? Kaetan. Bisi hilap we atuh bener bolak-balik gitu. Nah, 100 kali. Nah, ini amalan di bulan Rajab. Jadi kita tidak akan dimatikan sebelum Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan gitu. Cara memperlihatkan Allah yang mungkin sigana macam-macam kumaha we. Apakah itu di dalam mimpi ataukah itu secara zahir kita melihatnya? Terjelas pokoknya mah. Di dalam hadis ini bahwa disebutkan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Maudu'at. Jadi Ibnu Jauzi meriwayatkan hadis ini tapi di dalam kitab Al-Maudu'at, yaitu kitab kumpulan-kumpulan hadis maudu. Jilid kedua halaman 123 dan Al-Fawaidul Majmu'ah halaman 47 dan Al-Lailul Masmu'ah jilid kedua halaman 47. Tapi kita lihat, apakah bisa diamalkan hadis itu? Setelah diteliti, ternyata hadis ini maudu palsu. Karena pada sanadnya ada seorang rawi yang bernama Utsman bin Atha bin Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Musa Al-Muqaddisi. Dia itu matruk. Gitu. Hadisnya ditinggalkan. Lihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke berapa itu, Pak? 21-nya. Jilid ke-21 halaman 444 sampai 445. Di samping itu juga padanya terdapat rawi-rawi yang majhul. Tidak dikenal rawi-rawi nanti berkaitan dengan meriwayatkan hadis ini. Lihat di dalam kitab Fawaidul Majmu'ah halaman 50. Tuh, 2. Gitu. Hari selama ini yang terkenal amalan naon? Di bulan Rajab puasa awal berapa hari?
10 hari. 10 hari di bulan Rajab. Yang terkenal teh. Gitu. Tapi anu amalan dahsyat ieu henteu. Berapa ieu nu pahala nu pada ngau ge. Wah. Itu. Ya, nah nanti kita akan lihat bagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani berkaitan dengan amalan bulan Rajab. Kemudian yang selanjutnya nomor 11. Kisah Ibnu Sultan. Terkenal oge kisah Ibnu Sultan. Ar-rajulil musrifi, seorang laki-laki yang lalai, keliru atau melampaui batas. Alladzi kana la yusolli ila fi Rajabin, yang tidak pernah sholat melainkan pada bulan Rajab. Jadi si Ibnu Sultan ieu teh tara sholat itu. Tapi sholat nate pas bulan Rajab we ngumpul. Tapi ternyata begitu luar biasa. Falamma mata dhaharat alaihi alamatu sholih. Ternyata ketika ia wafat, maka nampaklah tanda-tanda kesolehan atasnya. Kemudian fasu'ila anhur rasulu. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul menjawab, innahu kana yajtahidu wa yad'u fi Rajabin. Sesungguhnya dia berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa pada bulan Rajab. Nah, kisah ini terkenal, Pak. Jadi menjelaskan salah satu keutamaan bulan Rajab. Jadi upami urang henteu salat oge, nu penting di bulan Rajab salat aman. Pokona mah pas maot masih ka Ibnu Sultan we. Jadi wafatnya itu terlihat kesolehannya. Bahkan dijelaskan ini disebutkan juga Rasul menyebutkan sesungguhnya dia berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa pada bulan Rajab. Jadi modalnya hanya gitu Pak. Di bulan Rajab teh. Tapi dijelaskan hadhihi qissatun makdubatun. Ini adalah kisah didustakan. Muftaratun dan dibuat-buat. Tuhramu qiraatuha yang diharamkan membacanya. Tuh kayak gini dimacana oge. Dosa euy. Wa riwayatuha ila lil bayani, dan meriwayatkannya kecuali untuk diterangkan. Jadi kalau untuk dijelaskan kepada umat bahwa ada kisah yang seperti ini berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, maka dijelaskan ternyata kisah ini makdubatun muftaratun, bohong jeung dijieun-jieun eta. Coba si hadis ini menunjukkan nama Rasul. Padahal nanti ada hadis yang menjelaskan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, contohna teh ceuk Rasul, padahal Rasul mah henteu gitu. Kata Rasul, berarti kan itu berdusta atas nama Rasul. Maka kata Rasul, maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Seperti contoh-contoh hadis maudhu yang lain, tukang terong. Dahayang payu tukang terong, terong nate. Saur tukang terong teh. Siapa saja yang memakan terong ini, maka terong ini akan mengobati segala penyakit. Disebutkeun oge qala Rasul gitu. Padahal cek saha? Cek tukang terong. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan keutamaan sholat memakai hijamah, sorban, kan begitu? Oh, terkenal ya, terkenal hadis oge, gitu. Jadi orang yang sholat memakai sorban itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memakai sorban. Cek saha? Cek tukang sorban eta teh. Itu. Itu cek tukang sorban, tapi mengatakan nama Rasul. Nah berarti dia sudah berdusta gitu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tapi itu terkenal berapa di kalangan umat Muslim. Nganggo sorban teh, gitu. Nah, bahkan di sebagian umat Muslim kan ayat
aya yang memakai status jadi ciri sorban teh. Upami sorbana dikalungkeun siga kieu berarti kailmuanna sakumaha. Upami sorbana digantungkeun di sisi berarti kailmuanna sakumaha eta teh. Upami sorbana dibulitkeun ka dieu berarti kailmuanna coba. Ayahnya no gitunya. Nah, begitu. Nah, ini berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi, setelah kami teliti berkaitan dengan keutamaan-keutamaan bulan Rajab, ternyata menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'at halaman 141, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi. Tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujah tentang keutamaan bulan Rajab, tentang mensauminya. Wala fi siyami syai'in, tentang saum hari tertentu padanya. Wa muayyanin wala fi qiyami lailatin maksusatin fihi, dan tentang sholat pada yang khusus padanya. Gitu. Hadisun sahihun yasluhul lil hujjati, karena hadis sahihlah yang seharusnya menjadi hujah. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ditemukan hadis sahih berkaitan dengan saum khusus bulan Rajab, sholat khusus bulan Rajab. Tidak ditemukan hadis sahih. Yang tadi pun termasuk anjuran saum dan sholat 4 rakaat, membaca ayat kursi 100 kali, surat Al-Ikhlas 100 kali, itu hadisnya pun maudhu, gitu, palsu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada kita tidak ada hadis yang sahih berkaitan keutamaan bulan Rajab, khususnya yang menyebutkan ada saum khusus bulan Rajab, ada sholat khusus bulan Rajab. Tapi di bulan Rajab ada saum? Ada. Saum yang mana? Saum sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Senin Kamis, atau saum Daud, atau saum 3 hari setiap bulan. Eta. Nah, yang seharusnya kita tingkatkan adalah amalan itu. Gitu. Yang memang sudah menjadi ketetapan. Dan itu merupakan sunnah Rasul yang jelas, kesohihannya menjadi hujah untuk kita. Gitu. Kemudian untuk sholat malamnya, ada sholat malamnya? Ada di bulan Rajab, tapi bukan sholat Rajab. Mah sholat tahajud biasa, silakan sholat tahajud. Mangga di bulan Rajab, tapi tidak dinamakan sholat Rajab. Gitu. Nah, malah yang menjadi perhatian untuk kita bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di bulan Rajab yang seharusnya kita laksanakan adalah menjaga diri tadi, sebagaimana Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna, gitu. Janganlah kalian melakukan kezaliman diri kalian pada bulan Rajab ini. Jauhi kemaksiatan, jauhi dosa-dosa, terus meningkatkan amal soleh, gitu kan, untuk mempersiapkan ke 2 bulan ke depan. Minimalnya orang teh bahwa mengingat akan datangnya bulan Ramadan. Gitu Pak. Itu yang seharusnya kita tingkatkan. Sok nu jelas gitu kan. Anu kurang amalkeun mah gitu. Sok ayeuna we selama ini mana sunnah yang Rasulullah SAW anjurkan kurang tos dilaksanakeun teu acan. Kan begitu. 1 bulan 3 kali kumaha? Sudah berjalan belum? Tuh, nya. Ari urang kok cinta kan? Padahal itu merupakan wasiat Rasul. Jadi wasiat Rasul meringankan begitu luar biasa. Wasiat naoge milih naoge tos we 3 dinten tiap sasi sok we eta heula gitu. Setelah biasa baru meningkat saum Senin Kamis. Setelah Senin Kamis baru saum Daud gitu. Itu heula we nu jelas gitu kan. Yang memang sudah ditetapkan. Apakah sudah? Belum gitu. Anu jelas wae sohi belum kita laksanakan. Nah, semangat maudhu gitu kan. Hari maudhu itu kan bukan dari Rasul, jelas bukan dari Rasul gitu kan. Jadi pahala moal nyamuan atau bare jadi pahala kumaha. Lah bukan syariat itu kan gitu.
Nah, kenapa bisa timbul berbagai macam hadis seperti ini? Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian untuk status hadis itu memang tidak dilabeli oleh Allah bahwa dijamin dijaga, berbeda dengan Al-Quran, itu kan pasti terjadilah pembohongan, yaitu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya dia memikirkan kebutuhan sendiri, gitu, karena kepentingan pribadi. Makanya para ulama begitu luar biasa, urang makan tuh nampi, sakingnya anak urang, bukan berarti ulama teh melebeli jo langsung maudhu, itu udah proses oke begitu panjang meneliti hadis itu teh. Untuk sampai penilaian maudhu itu seperti apa? Wah, itu teh membutuhkan waktu begitu luar biasa. Simkurung wae meneliti hadis ketika praktek sareng guru gitu. Jadi untuk mencari hadisnya matos jelas sahih eta teh Imam Bukhari gitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari. Cuman kita mau tahu cing kumaha gitu kan? Kok bisa disebutkan sahih? Maka di dalam hadis itu ada beberapa sanad. Biasanya hadasana sampai an Abi Hurairah gitu. Dari runtuyan sanad itu sekitar ada yang 10, ada yang 5, ada yang 7, begitu banyak. Kemudian coba dipiwarang cari satu sanad di dalam hadis itu. Sok namina diturunkan kitab rijal, Tahdzibul Kamal, nami rawi hungkul, dipilari gitu tiap jilid nate luar biasa. Hiji nami teh sajam. Hiji nami urang mah tos aya kitabna oge. Kalau ulama yang dulu begitu luar biasa cara milarian oge, ngadongkapan ulama-ulama langsung ditanya tek. Jadi bukan semena-mena jo langsung maudhu henteu. Dan untuk apa tuh langsung melebeli maudhu? Berarti kan kepentingan pribadi lagi, tapi tidak, ini merupakan hasil penelitian. Kemudian disampaikan untuk apa? Menjaga orang gitu. Supaya orang teh tetap terjaga dalam amalan-amalan yang memang betul-betul dituntun oleh Nabi. Jadi bukan hanya sebatas Nabi ada maudhu oke. Hadis terkadang kan aya seperti itu gitu. Kan urang oge upaminya pengartos anu palsu suga disebut teh palsu oge duit gitu. Nalika urang nyebatkeun siga kitu sugan artos tiasa dipeserkeun ngeroem teu gitu. Sama hadis maudhu juga seperti itu. Ketika kita menyebutkan maudhu oge palsu, tiba-tiba maudhunya bisa diamalkan? Tidak bisa. Gitu. Seperti itu. Nah, inilah kenapa para ulama begitu sayangnya kepada kita menyampaikan berkaitan dengan ilmu ini. Nah, maka jelas bahwa tadi Ibnu Hajar menyampaikan kepada kita tidak ada hadis sahih berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik itu saum secara khusus banyak, saum Rajab misal disebutkan saum Rajab atau sholat Rajab. Itu secara khusus hadis-hadisnya ternyata teu aya anu sahih. Paling kita mengamalkan yang sudah gitu kan, yang sudah jelas. Nyata saum sunnahna Senin Kamis gitu. Silahkan mangga eta mah. Malah harus sekarang kita coba untuk melatih diri. Jadi jangan sampai kita tertinggal. Jadi Rasul wae latihan manya urang gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, umat muslim tidak menjadikan satu kejadian sebagai hari raya kecuali syariat menetapkan. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu mereka biasa ketika ada momen-momen yang dianggap oleh mereka itu adalah momen-momen yang istimewa, maraneh nama sok ngajadikeun hari itu teh dijadikan hari raya gitu. Padahal di dalam agamanya tidak dianjurkan. Kalau kita kan tidak bisa. Malah di dalam contoh hadis ini ada seorang Yahudi yang berkata kepada Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian ia mengatakan berkaitan dengan terjadinya atau turunnya ayat yang dimana ayat itu menerangkan tentang kesempurnaan agama Islam. Kan gitu. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu ngagoda kaum Umar gitu. Jadi lamun datang na eta kami, cenah orang-orang Yahudi teh, pasti eta teh dijadikan hari raya. Umar bertanya, hari yang mana? Orang Yahudi tahu, yaitu hari yang diturunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ketika Allah sudah mensahkan bahwa agama Islam itu sudah sempurna, nikmat Allah sudah dicukupkan, dan kemudian juga Islam sudah diridhoi oleh Allah. Tak kata orang Yahudi, lamun jadina ka urang cenah. Itu teh pasti dijadikan hari raya. Dan Umar bin Khattab Amirul Mukminin menjawab, kami tahu turun ayat itu, kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Tapi dikarenakan Allah tidak memerintahkan dan menetapkan hari itu menjadi hari raya, sehingga umat muslim tidak menjadikan ketika turun ayat itu menjadi hari raya. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani mah selalu dijadikan hari raya. Hari urang mah ketika memang syariat menetapkan, ya kita jadikan hari raya. Seperti hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, karena itu merupakan ketetapan syariat sehingga kita melaksanakannya. Kemudian juga kita kebut nomor 15, dan adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka berkata tentang segala pekerjaan dan perkataan yang tidak ada dari para sahabat adalah bid'ah. Karena kalaulah hal itu baik, pasti mereka akan mendahului kita. Jadi kalau sahabat dan para sahabat dan para ulama terdahulu bahwa itu merupakan ketetapan syariat, pasti anu pangpayuna teh aranjeunna gitu. Satu acan kurang, tapi ternyata tidak ada ketetapannya sehingga mereka pun tidak melaksanakannya. Karena mereka tidak pernah meninggalkan sesuatu kebiasaan dari kebiasaan baik, melainkan mereka bergegas padanya kalau memang syariat menetapkan. Kemudian nomor ke-16, kita lihat juga peringatan kepada kita bahwa tidak bisa kita menjadikan hari-hari tertentu untuk dijadikan hari raya kecuali dengan ketetapan syariat. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku mendahuluimu di sebuah telaga. Marro alayya syariba, siapa yang lewat pasti minum. Waman syariba lam yadma, dan siapa yang minum pasti tidak akan haus selama-lamanya. La yaridana alayya aqwamun, sungguh akan datang padaku suatu kaum, ya'rifuni a'rifuhum wa ya'rifuni, kaum yang aku kenal mereka dan mereka pun mengenalku. Summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dan mereka pada waktu itu. Fa'akulu, kemudian aku berkata, innahu minni, sesungguhnya ya Allah mereka adalah umatku. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatu ba'daka. Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Fa'akulu, ketika Allah memberitahu bahwa umat itu adalah orang yang mengada-ada dalam agama, ketika Rasulullah sudah tidak ada dan dipertemukan di telaga Al-Kautsar itu, Pak, tapi ternyata di halangan, padahal Rasulullah pada ngahiyap, ayo kadieu umati sok kalalebe gitu kan. Dan ketika orang yang melewati telaga itu pasti minum, dan setiap orang yang minum itu tidak akan haus lamanya, tapi ternyata di halangan Allah. Rasul tetap membela, ya Allah mereka adalah umatku, tapi Allah menyampaikan, ma'ahdatu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau tidak ada. Fa'akulu, kemudian Rasul setelah diberitahu seperti itu, bagaimana sikap Rasul? Subkon, hus ditampi. Usir ku Rasul teh karena Rasul tidak menerima. Liman ghayyara ba'di, yaitu bagi orang yang mengubah agama setelah. Jadi ahli bid'ah itu nanti di hari kiamat itu diusir oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah betul-betul membela gitu. Tapi karena Allah yang lebih mengetahui, sehingga Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, anjeun mah teu apal naon anu dilakukeun etaku,
jalma-jalma saatosna anjeun teu aya. Maka Rasul mengusir suhkon, hus. Panas we gitu. Ngamalkeun teh 100 ayat kursi. 100 kali Al-Ikhlas. Coba ning secepat kilat melewati Shiratal Mustaqim tanpa hisab dan tanpa siksaan. Hari pas kali itu diusir gitu. Begitu beratnya gitu kan ya. Nah, maka ini yang perlu kita antisipasi sehingga menjadi amalan-amalan yang betul-betul seharusnya kita menjadi bekal agar kita selamat di akhirat. Kemudian nomor 17, ini yang terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, qala ia berkata, iblis berkata, ahlaktuhum bidunubi, aku mengalahkan Bani Adam dengan dosa. Fa ahlakuni bil istighfar, maka Bani Adam mengalahkan aku dengan istighfar. Jadi semakin kita banyak beristighfar, maka iblis itu menjauh, eleh gitu Pak. Karena dengan istighfar itu dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat hal itu, maka iblis itu tidak mau kalah. Terus saya mencari cara. Ahlaktuhum bil ahwa, maka aku mengalahkan mereka dengan hawa. Ahwa yaitu hawa nafsu untuk melaksanakan satu amalan yang ternyata amalan itu tidak disyariatkan. Kemudian fahum yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap bahwa itu adalah petunjuk. Ketika mereka menganggap itu petunjuk, fala yastaghfiruna, maka mereka tidak akan beristighfar. Hebatnya iblis siga kitu. Jadi ini yang pernah disampaikan. Jadi iblis juga suatu saat tidak selamanya menggoda kita dalam kejelekan, Pak. Satu saat juga menggoda kita, sok wajib we ka ditu. Tuh laksanakan amalan itu. Kata iblis gitu. Padahal ternyata amalannya tidak ada gitu kan. Nah, ketika dihadirkan oleh iblis hawa nafsu di dalam dirinya, mereka yang mengamalkan itu, mereka menganggap bahwa itu adalah hidayah dari Allah. Upami tos menganggap hidayah, kita bakal istighfar mual, karena tidak menganggap sebagai dosa, tapi menganggap sebagai pahala. Tadi dia hebatnya iblis. Maka kita perlu hati-hati gitu. Nah, disinilah berbagai ilmu yang alhamdulillah mungkin bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang terkadang jarang sekali di antara para asatidz membahas berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab yang hanya sebatas menyampaikan ini dan itu. Maka saya memberikan datanya, memberikan catatannya untuk menjadi pegangan. Tapi yang perlu kita perhatikan di keutamaan bulan Rajab itu, yaitu terjauhkan diri kita dari kezaliman, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan dosa, tapi tingkatkan amal ibadah. Karena di bulan Rajab dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, amal soleh pun lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tingkatkan juga kalau mau saum sunnah yang sudah menjadi ketetapan Rasulullah SAW. Itu saja berkaitan dengan seputar bulan Rajab ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semuanya, sehingga menjadi catatan amal kita agar kita senantiasa terjaga dari amalan-amalan yang amalan itu ternyata tidak ada anjurannya, syariatnya yang jauh dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga melaksanakan sunnah-sunnah yang merupakan ketetapan Rasulullah, sehingga amalan itu dapat diterima dan menjadi bekal agar kita menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah SAW dan berkumpul nanti di hari kiamat bersama Rasul. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku lupa lihata wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.